Kami menajamkan rencana-rencana kerja kami ke depan dalam tiga aspek, tiga dimensi atau tiga isu strategis yang menurut kami penting dalam 2 tahun ke depan. Yang pertama itu adalah terkait dengan demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia, dan ini penting sekali untuk Indonesia hari ini. Lalu yang kedua adalah terkait dengan toleransi dan keberagaman dan kerjasama lintas iman. Nah, ini adalah warisan utama dari Gus Dur. Lalu kemudian yang ketiga adalah keadilan ekologis. Jadi ini 3 topik yang kami aduk-aduk, kami gali dulu pandangan Gus Dur seperti apa, lalu konteks yang kita hadapi seperti apa, dan bagaimana Gus Durian nantinya bekerja ke depan. Termasuk misalnya kami merumuskan atau menyepakati bahwa fokus kami itu adalah untuk membangun partisipasi bermakna bagi warga bangsa terhadap pengambilan kebijakan. Kita tahu hari-hari ini problem kericuhan, kemarahan warga itu pemicunya adalah kebijakan publik yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak melibatkan rakyat. Kita mengalami sendiri bagaimana undang-undang TNI, bagaimana berbagai undang-undang kemarin, penetapan pembentukan kementerian misalnya dalam waktu singkat, itu tidak ada partisipasi dari warga bangsa, dan itu salah satu hal yang kita akan memperjuangkan bersama-sama bagaimana warga Indonesia ini semakin dilibatkan, semakin kuat dilibatkan. Lalu kemudian penegakan hukum, kami ingin hukum itu menjadi landasan untuk demokrasi, karena demokrasi itu pilarnya 2, kedaulatan hukum dan supremasi sipil, supremasi hukum dan supremasi sipil, dan kita ingin dua-duanya ini ditegakkan. Kita lihat bagaimana selama ini hukum menjadi lebih lemah karena dijadikan alat oleh elit-elit politik, dan karena itu juga kemudian hukum tidak bisa dijadikan sandaran bagi warga bangsa. Dan supremasi sipil itu juga menjadi sangat penting, menjadi garis utama kami, perjuangan kami, karena salah satu warisan utama Gus Dur itu adalah dari dulu perjuangannya melawan supremasi sipil yang dikuasai oleh militer, yang itu pada masa Orde Baru. Dan karena itu kami sekarang ini melihat, menengarai, memproyeksikan kembalinya militer dalam ruang-ruang sipil, dan kami sebagai jaringan Gus Durian akan memfokuskan upaya kami untuk terus mengadvokasi agar militer tidak kembali ke ruang sipil. Dalam keadilan ekologis kami menyepakati bahwa pendekatan pembangunan haruslah mempertimbangkan keadilan ekologis, kedaulatan pangan itu penting, upaya-upaya untuk terus menjaga sustainability itu juga sangat penting, dan kami menolak proyek strategis nasional untuk alasan kedaulatan pangan yang itu melanggar hak-hak masyarakat adat, hak-hak masyarakat lokal, dan juga melanggar hak asasi manusia dan keadilan ekologis itu sendiri. Jadi ini beberapa bagian dari resolusi dari perjalanan selama 2 hari ini, dan yang terakhir tentu saja terkait dengan toleransi dan keberagaman dan juga kerjasama lintas iman. Kami meminta agar negara betul-betul menggunakan pendekatan konstitusi untuk menjamin, melindungi hak warga negara siapapun untuk beragama dan berkeyakinan sesuai dengan amanat konstitusi, dan juga mendorong kerjasama lintas iman yang lebih kuat, peran pemuka agama untuk membangun masyarakat dan mendampingi masyarakat juga sangat penting. Itu 3 rekomendasi yang sudah kami olah di jaringan Gus Durian, yang nanti akan berlaku kepada ribuan Gus Durian di berbagai tempat ya.